Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Belajar. Pada video ini akan membahas tentang hukum pertama Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Pada awalnya memperhatikan buah apel yang jatuh. Berkat ketelitiannya, ketekunannya, kecerdasannya, akhirnya menemukan konsep teori gravitasi dan bentuk-bentuk dari gerak benda yang lain, yang akhirnya beliau mencetuskan 3 hukum Newton. Nah, pada materi ini akan membahas yang hukum pertama Newton. Ada 3 macam hukum Newton, yaitu hukum pertama Newton yang berbunyi tentang kelembaman atau yang disebut inersia, yang bunyinya jika gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Benda yang semula diam akan tetap diam, atau yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Kemudian yang hukum kedua Newton itu membahas tentang gerak, sedangkan hukum 3 Newton itu hukum aksi reaksi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton atau hukum kelembaman itu sudah dikatakan tadi bahwa jika gaya total yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0. Nah, benda yang semula diam akan tetap diam. Ini maksudnya apa? Gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Atau yang semula bergerak lurus beraturan itu akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Nah, jadi secara matematis itu hukum Newton itu ditulis sigma F sama dengan 0. Tentunya kalian masih ingat F itu adalah simbol dari gaya. Nah, sigma F sama dengan 0 itu maksudnya jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, resultan gaya itu sama saja dengan sigma F. Resultan itu kan apa? Total gaya. Nah, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, jadi mempertahankan posisinya. Itu situasi yang pertama. Atau situasi yang kedua, bila benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan itu akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Ya, jadi bisa dalam bentuk diam, bisa juga dalam bentuk gerak, tapi gerak lurus beraturan, GLB. Nah, saya tegaskan lagi, sigma F itu adalah jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada suatu sistem, pada suatu benda. Itu nilainya 0. Nah, dengan sigma F sama dengan 0, maka akan dalam kondisi ini ya, itu maksudnya diam dan dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh diam, misalkan pada saat kamu duduk di mobil yang diam, tubuhmu cenderung akan mempertahankan posisinya, misalnya terhadap jalan raya. Kemudian kalau bergerak dengan kecepatan tetap itu pada GLB, gerak lurus berubah beraturan. Contoh gerak pada kereta api pada lintasan dengan kecepatan lurus konstan maksudnya ya. Kemudian pada parade tentara. Nah, bagaimana sih aplikasi hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari? Hukum pertama Newton yang disebut kelembaman, jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang semula diam akan tetap diam, yang semula bergerak lurus berarti akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Nah, yang pertama, bunyi yang pertama, jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Contoh meja ini. Meja ini selama tidak ada gaya tetap diam. Artinya apa? Tidak ada gaya, artinya gayanya 0. Begitu ya. Kemudian jadi meja ini tetap mempertahankan posisinya karena tidak ada gaya. Jadi seperti mempertahankan posisinya, males gerak karena tidak ada gaya.
jadi gayanya 0. Itu maksudnya kalimat yang pertama dari hukum Newton. Nah, contoh lagi ini, misalkan ada meja, ada 3 anak ya, yang satu sebagai gaya 1 F1 itu punya nilai 15 Newton, sedangkan 2 anak ini kecil-kecil, yang F2 8 Newton, yang satunya 7 Newton. Jadi kalau di total yang mendorong meja ke arah kanan 15 Newton, yang mendorong meja ke arah kiri juga 15 Newton, jadi sama kuat. Apa yang terjadi? Coba kalian bayangkan bila meja didorong mengarah ke kanan, ada yang mengarah kiri, tapi kekuatan gayanya itu sama, tentu saja meja akan tetap diam. Nah, ini juga termasuk hukum Newton 1. Benda akan tetap diam kalau tidak ada gaya. Jadi artinya gayanya 0, resultan gaya 0, resultan dari 3 anak tersebut 0, tidak ada gaya. Ini juga termasuk gerak dari hukum pertama Newton. Jadi intinya kalau hukum pertama Newton gayanya 0, resultan gaya 0. Nah, sekarang ini mobil semula diam bila tiba-tiba bergerak. Nah, tentunya kalian pernah merasakan ya. Nah, badan itu akan terdorong ke belakang. Ini contoh bila diam kemudian bergerak maka terdorong ke belakang. Ini adalah usaha bahwa manusia tersebut berusaha mempertahankan posisinya. Badan bagian atas terdorong ke belakang, tapi yang bawah tetap duduk. Artinya apa? Mempertahankan posisinya supaya tidak terjadi gerak. Itu contoh dari hukum 1 Newton. Sorry ya. Ini ada lagi. Ketika kita berada dalam bis dan bis yang semula diam tiba-tiba bergerak, ini ya, kita akan cenderung mempertahankan posisinya, posisi kita, sehingga tubuh kita akan terdorong ke belakang, misalkan dalam posisi berdiri. Itu ya. Ketika bis berjalan, maka tiba-tiba dihentikan, maka tubuh kita yang semula bergerak akan terus mempertahankan keadaan ini, sehingga walaupun bis berhenti kita akan terus terdorong ke depan karena ada penolakan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita sudah nyaman diam, menolak untuk bergerak. Ketika mobil diam mendadak ya, kursi mobil ini akan menahan secara paksa bagian bawah tubuhmu, sementara itu bagian atas tubuhmu seolah-olah terdorong ke depan. Itu kalau misalkan naik kendaraan. Nah, ini perhatikan ya, itu ya. Ini termasuk hukum pertama Newton. Contoh yang berikutnya adalah untuk mengeluarkan isi saus yang mengental dari dalam botol. Nah, seringkali tukang mie ayam ini harus menghentakkan botol naik turun, atau kalau misalkan botolnya plastik itu ditekan botolnya ya. Nah, dengan cepat. Kalau sudah dihentakkan, berarti kan maksudnya saus ini di dalam botol itu sudah diam, disuruh bergerak untuk turun. Nah, akhirnya berusaha mempertahankan posisinya. Nah, supaya keluar, maka si tukang mie itu berusaha menghentakkan, jadi memberi gaya tambahan supaya apa? Gayanya itu harus lebih besar supaya apa? Saus itu keluar. Gitu ya. Jadi dengan cara dihentakkan atau dengan cara menekan botol, ini termasuk gaya supaya apa? Mie dalam saus itu yang malas keluar jadi keluar. Jadi karena benda yang awalnya diam malas bergerak. Nah, supaya bisa bergerak harus
memerlukan gaya yang cukup besar. Contohnya dalam menuangkan saus di dalam botol. Sebaliknya, pada saat saus sudah keluar dengan lancar, sudah enak keluar, ya, tiba-tiba disuruh henti. Ini juga sausnya berusaha mempertahankan untuk gerak mengalir terus ke bawah. Nah, itu jadi gerak saus itu kalau awal mempertahankan posisinya dalam keadaan diam, kalau sudah mengalir mempertahankan posisinya untuk gerak. Itu begitu ya. Nah, ini seperti ini saus. Gerak saus ini termasuk hukum pertama Newton. Menuangkan saus dalam mangkok itu termasuk hukum pertama Newton. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi saus dalam botol itu diam, cenderung punya gaya untuk mempertahankan posisinya, sehingga perlu tenaga besar untuk mengeluarkan saus. Yang berikutnya, nah, jadi saya jelaskan, saya tambahkan, jadi saus ini punya kelembaman, berusaha mempertahankan posisi awal atau semula. Misalkan misal ada gerobak yang sedang diam, bisa kalian praktekkan. Kalau kita mendorong gerobak tersebut, dibutuhkan usaha yang cukup besar pada saat awal. Nah, hal ini disebabkan karena gerobak yang diam itu menolak untuk bergerak. Jadi ada gaya yang diberikan untuk mempertahankan agar dia tetap diam di dalam gerobak itu, pada gerobak itu. Nah, supaya gerobak itu bergerak, perlu usaha yang besar untuk menggerakkan gerobak. Jadi makanya pada awal mau mendorong gerobak itu kelihatan tenaganya ngotot gitu ya. Itu karena berusaha melawan penolakan dari benda yang diam. Supaya bergerak perlu tenaga besar. Nah, kemudian saat gerobak itu sudah berjalan, sedang bergerak, nah, suatu saat kan disuruh berhenti dan akan kita tahan untuk diam kan ya. Nah, gerobak ini kemudian memberikan penolakan lagi. Kalau sudah bergerak, sudah enjoy gerobaknya, tiba-tiba misalkan disuruh berhenti, menolak lagi. Maka saat mau menghentikan gerobak ini juga membutuhkan energi yang besar lagi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa di dalam teori Newton ya, menggambarkan bahwa gerobak itu punya sifat kelembaban. Setiap benda akan mempertahankan keadaan semulanya. Kalau diam akan tetap diam, tapi kalau sudah bergerak akan tetap mempertahankan untuk gerak. Contoh lagi ini menggelindingkan bola di lantai. Ya, menggelindingkan bola di lantai. Nah, bola ini akan bergerak dengan kecepatan tetap, V-nya itu tetap, kecepatannya tetap. Bola tidak akan melambat dan tidak akan berhenti bergerak selama tidak ada gaya yang menghentikannya. Ya, jadi koyok mun itu bola itu males berhenti. Akan berhenti bila menemui gaya gesek yang berlawanan arah dengan arah pergerakannya. Nah, makanya hukum 1 Newton itu disebut hukum kelembaman atau inersia. Artinya benda itu selalu berusaha mempertahankan keadaannya. Sudah memiliki rasa aman dalam keadaan awalnya. Jadi benda yang awalnya diam akan tetap berusaha diam, benda yang awalnya bergerak akan bergerak terus. Begitu tentang hukum 1 Newton. Sampai jumpa pada hukum 2 Newton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.